Selamat sore, jumpa lagi di Lotok bersama saya Widya sebagai moderator dan Pak Sani Mafadi sebagai advokat dan konsultan hukum profesional. Seperti biasa, hari ini kita melakukan live session di Karvita KP. Terima kasih Karvita KP sudah mensponsori program kami. Sebelum masuk ke pembahasan, sebagai informasi bahwa kantor kami Wira Astika Satya Law Firm bekerja sama dengan Karvita KP mengadakan sesi konsultasi gratis setiap hari Jumat pukul 14.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Caranya cukup mudah, hanya mengisi link Google Form di bio Instagram Karvita KP atau bisa datang langsung ke kantor kami yang beralamat di Jalan Rungkut Asri 1 nomor 2A Kali Rungkut, Surabaya. Baik teman-teman, pembahasan sore ini melanjutkan materi minggu kemarin menyoal soal hak kekayaan intelektual. Apabila minggu kemarin fokus pembahasan ada di hak cipta dan paten, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang hak kekayaan industri. Bagi teman-teman yang tertinggal materi minggu kemarin bisa menyaksikan video ulang yang kami upload di Instagram kami @wiraastikasatya.lawfirm, atau bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengetuk DM kami atau bisa mengirim email mengirim pertanyaan di email kami di wiraastikasatya.lawfirm@gmail.com. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita merecall materi minggu kemarin ya Pak ya. Jadi kekayaan intelektual merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol atau tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu hak kekayaan intelektual atau intellectual property rights. Nah, intellectual property right ini jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku akan menjadi produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Nah, apa saja jenis-jenis hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual secara garis besar ada dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri sendiri meliputi hak paten, desain industri, merek, perlindungan, varietas tanaman, hingga rahasia dagang. Karena minggu kemarin sudah bahas soal hak cipta dan paten, minggu ini kita akan lebih lanjut ke desain industri, merek, juga rahasia dagang. Langsung saja Pak, boleh dijelaskan dahulu apa itu hak kekayaan industri dan apa saja, lalu mengapa perlu dilindungi oleh hukum? Ya, baik Mbak. Jadi hak kekayaan intelektual di bidang industri adalah hasil penelitian, pemikiran secara intelektual yang mana dia harus memenuhi beberapa syarat di situ. Yang pertama di situ ada novelty atau kebaruan, kemudian applicable, bisa diterapkan dalam produksi massal untuk industri. Jadi misalnya desain industri atau paten atau desain tata letak sirkuit terpadu chip HP, chip komputer. Nah, itu yang harus yang mendapatkan perlindungan dalam ranah hak kekayaan intelektual adalah yang memiliki sifat kebaruan. Artinya berbeda dengan yang penemuan yang sudah ada. Kemudian penemuan tersebut harus applicable, bisa diterapkan untuk produksi massal sesuai dengan tujuan industri itu. Dasar hukumnya apa saja nih Pak untuk hak kekayaan industri ini? Jadi kalau kita setback ke belakang, jadi Indonesia ini adalah anggota WTO ya, World Trade Organization. Jadi pada tahun 1994 Indonesia sudah meratifikasi perjanjian dengan WTO, perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia di situ. Dan salah satu poin dari WTO adalah Agreement on TRIPS. TRIPS itu Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights. Jadi perjanjian-perjanjian yang terkait dengan hak kekayaan intelektual yang diatur oleh WTO. Jadi negara-negara anggota WTO dalam undang-undang dalam negerinya masing-masing harus menerapkan prinsip-prinsip WTO dan melakukan harmonisasi dengan ketentuan yang diatur oleh WTO tersebut. Sehingga dari beberapa hak kekayaan intelektual tersebut masing-masing memiliki undang-undang tersendiri. Merek, tapi terakhir merek dengan indikasi geografis sudah digabung di situ. Tetapi undang-undang yang lain, undang-undang hak cipta, undang-undang merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman, awalnya diatur dalam masing-masing undang-undang tersendiri. Karena pengaturan masing-masing hak kekayaan intelektual tersebut ada kekhususan sendiri-sendiri.
baik dari masa berlakunya, ruang lingkup hak yang dilindungi dari rezim hak kekayaan intelektual tersebut masing-masing punya batasan sendiri-sendiri, sehingga diatur dalam undang-undang yang terpisah satu dengan yang lain. Oke. Gitu, Mbak. Dalam hak kekayaan industri tadi kan ada hak desain industri juga ya, desain industri juga ya Pak. Iya, Menurut Pak Sani desain industri itu apa dan mengapa perlu dilindungi juga? ya. Jadi desain industri tentunya di situ adalah hasil suatu penelitian, pemikiran, kemudian yang dituangkan dalam suatu karya kan, di situ karya untuk desain industri. Misalnya kalau yang paling umum misalnya kita bisa lihat desain industri adalah pada bentuk mobil misalnya. Misalnya bentuk antara Toyota Fortuner dengan pesaingnya kan di kelas yang sama, misalnya Mitsubishi Pajero. Nah, seperti itu kan punya ciri khas sendiri di situ. Nah, jadi ketika sudah ada yang menggunakan desain itu dan didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka produsen otomotif yang lain tidak boleh meniru itu. Kalau terjadi peniruan atau pembajakan atau plagiat ya terhadap desain itu, sanksinya bisa pidana maupun perdata, yaitu denda. Dan kalau itu perusahaan multinasional, perusahaan raksasa, dendanya bisa ratusan miliar, bisa puluhan miliar dan ratusan miliar, tergantung kerugiannya dan perbuatan dia dalam bentuk apa, melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual tersebut. Sudah banyak beberapa kasus nasional maupun internasional untuk sengketa hak kekayaan intelektual itu, Pak. Itu boleh disebutkan Pak, apa dasar hukum di undang-undangnya, undang-undang nomor berapa tahun berapa gitu? Undang-undangnya yang terbaru tentang paten, saya lupa nomornya, tetapi di situ memang ada beberapa ketentuan yang memperketat untuk penemuan itu, supaya di situ tidak ada celah bagi perusahaan pesaing untuk meniru atau mendompleng hasil temuan itu. Karena paten itu teknologi, Mbak. Untuk teknologi termasuk di sini adalah berlaku untuk penemuan di bidang farmasi, yaitu obat. Jadi kalau kita pernah mendengar istilah obat paten, itu berarti obat yang memang bukan obat generik, memang obat yang hasil temuan dan hak atas formula obat itu, hasil dari penelitian, hasil itu dilindungi oleh hak paten. Jadi perusahaan farmasi lain tidak boleh meniru atau menjiplak itu. Kecuali memiliki lisensi. Kecuali memiliki lisensi. Jadi memang hak kekayaan intelektual itu adalah hak eksklusif, hak untuk memonopoli di situ. Sedangkan orang lain, pihak lain, baik individu maupun di sini perusahaan ya atau badan hukum lain yang mau mendapatkan, nah itu kuncinya cuma satu, itu license tadi, izin atau lisensi tadi, bahwa ada lisensi tertulis yang mengizinkan perusahaan lain untuk memproduksi hal yang sama. Dan tentunya lisensi itu pastinya juga diikuti dengan adanya royalti di situ. Tergantung kesepakatan masing-masing perusahaan ini bagaimana bentuk kerjasamanya, berlaku kapan, royaltinya berapa. Oke. Kalau desain produk, desain kemasan atau warna-warna kemasan, komposisi, misalnya kayak Indomie gitu kan Pak. Iya. Patternnya kan sama, kayak ada bendera, Warna, warna, terus fontnya gitu. Apakah itu juga termasuk dalam desain industri ini Pak? Kalau itu lebih pada merek, Mbak. Jadi merek itu kan berasal dari bahasa Inggris ya, mark atau penanda ya, atau kalau merek dagang itu trademark di situ. Jadi di situ adalah tanda yang berisi kombinasi di situ, bisa gambar, bisa angka, bisa huruf, bisa kombinasi itu semua. Nah itu semua bisa, bahasanya itu bisa homonim, bisa homograf, mirip-mirip tulisannya. Sedangkan perlindungan terhadap merek itu adalah tidak harus meniru persis di situ, tapi kata kuncinya adalah persamaan pada pokoknya. Jadi misalnya kasus yang pernah kita tangani, misalnya merek sandal misalnya, yang satu merek Skyway di situ kan, ada lagi perusahaan lagi yang baru mendaftarkan merek dengan nama merek Skyrabel di situ. Ada Skyway, ada Skyrabel. Nah, pendaftaran pemegang hak merek pertama adalah Skyway kan. Kemudian ada pelaku usaha baru mendaftarkan dengan merek Skyrabel misalnya di situ. Sama-sama memegang
sertifikat merek di sini oleh pemeriksa merek sama-sama lolos karena dianggap tidak ada persamaan pada pokoknya. Kan Sky depannya memang sama kan, Sky belakangnya Skyway, Sky Rabel. Nah, kemudian karena merasa pemilik merek atau pemegang merek Skyway itu istilahnya merasa produk pesaing ini kebetulan sama-sama merek sandal di kelas barang yang sama dan dikhawatirkan akan menggerus pasarnya dia, maka dia menggugat ke Pengadilan Niaga Surabaya untuk membatalkan merek tersebut dengan alasan tadi persamaan pada pokoknya. Jadi khusus untuk merek tidak harus yang menjiplak atau meniru itu sama persis, tapi kunci adalah persamaan pada pokoknya di situ. Nah, di tingkat pertama sertifikat merek itu dinyatakan batal sampai tingkat kasasi sehingga merek tersebut sudah tidak boleh digunakan lagi. Dan kalau digunakan lagi ya berpotensi pidana di situ. Karena haknya yang telah diberikan dalam bentuk sertifikat merek yang diterbitkan oleh Dirjen Haki sudah dibatalkan oleh Pengadilan Niaga di situ. Nah, itu salah satu contoh, Pak. Jadi merek itu kombinasi antara gambar, warna, angka, tulisan yang dipadukan sedemikian rupa untuk membedakan produk barang dan jasa yang satu dengan yang lain. Pernah ada juga sengketa merek antara gudang garam dengan gudang baru. Oh iya, gitu, iya. ya kan? Sama memang dari sisi Gajah pembacaan Baru kalau nggak salah Pak namanya. sekarang ada lagi Gajah Baru. Oh itu. Beda lagi dulu Oh. gudang baru, ya, dulu gudang baru, gudang garam dan gudang baru. Nah, gudang garam tidak terima karena tadi kembali lagi pada prinsipnya, yaitu ada namanya persamaan pada pokoknya di situ. Karena ada persamaan pada pokoknya itu yang dianggap ada peniruan di situ, maka dibatalkan. Nah, dalam merek itu mau tidak mau harus kita akui kadang-kadang ada di situ unsur subjektivitas. Seperti tadi kan yang saya sampaikan di awal tadi, misalnya merek Skyway lolos kan, dapat merek di situ. Sky Rabel juga lolos juga. Jadi menurut pemeriksa dari pemeriksa merek ya Dirjen Haki, ini nggak ada persamaan pada pokoknya kan, sehingga sama-sama lolos, sama-sama dapat sertifikat merek tadi. Nah, tapi kemudian di kemudian hari dari pihak pemegang merek pertama yaitu Skyway itu merasa ini mendompleng merek ini Sky-nya, digugatlah ke Pengadilan Niaga. Nah, akhirnya Hakim Niaga beranggapan ada persamaan pada pokoknya di situ, yang mana kan bertolak belakang dengan keputusan Dirjen Haki tadi yang memberikan izin. Nah, maka dari itu dibatalkan. Nah, itulah jadi kadang-kadang dalam pendaftaran merek itu kadang-kadang terkandung unsur subjektivitas atau pandangan subjektif dari penilai merek itu. Jadi keluar sendiri. Tadi bahas lanjut. Sampai mana tadi? Sky ya persamaan pada pokoknya tadi. Oke. Kalau misalnya namanya sama tapi logonya beda gitu, bisa nggak Pak diajukan mereknya? Nah, di situ kembali lagi ada ada kondisi hukum tertentu yang tadi persamaan pada pokoknya. Jadi persamaan pada pokoknya itu bisa karena pengucapan. Mungkin kita misalnya pakai merek tertentu ya, tapi merek ini misalnya Gunting, misalnya merek Gunting kan, yang merek terdaftar ini sudah pakai warna merah misalnya kan, tapi ada merek produk lain Gunting tapi pakai ejaan lama Gunting gitu, terus diberi warna lain. Nah, itu kan ada persamaan pada pokoknya apa? Pada pengucapannya di situ, pengucapan merek tersebut. Jadi selain kombinasi gambar, warna, angka di situ, kemudian pengucapan juga itu berpengaruh di situ. Jadi untuk kelas barang yang sama tidak boleh ada persamaan pada pokoknya di situ. Jadi jelaskan lebih lanjut Pak yang kelas barang ini. Nah, kelas barang itu kan ada beberapa. Misalnya begini, misalnya dulu kita pernah tahu beberapa jenis mobil ya. Toyota ada Camry, ada Toyota Land Cruiser, ada macam-macam itu kan varian Toyota itu. Nah, kalau kita dulu mungkin pernah, yang setahu saya ada
merek jilbab Robani itu ya. Nah, merek jilbab Robani itu menggunakan tipe-tipe atau model-model kerudungnya itu merek-merek tersebut. Jadi seperti Robani, merek mobil itu Camry, tipe model Camry, Robani model Fortuner, model apa gitu. Saya sendiri kurang tahu apakah tipe-tipe jilbab itu didaftarkan atau tidak, tetapi kalau itu bukan pada jenis atau kelas barang yang sama, masih memungkinkan di situ. Kecuali merek itu, kecuali pemegang merek tersebut keberatan. Misalnya begini, misalnya kita tahu apa namanya, ada produsen aparel olahraga, misalnya Adidas naik kan, ada baju, ada sepatu kan di situ kan, ada berbagai macam perlengkapan lainnya di situ kan. Nah, mereka ini kan aparel untuk alat olahraga ya, artinya untuk kesehatan. Iya. Tiba-tiba di kelas barang yang lain ada produsen rokok menggunakan merek mereka. Nah, ini kan bertolak belakang. Karena yang satu usaha primer dari aparelnya adalah untuk olahraga kan, untuk kesehatan kan, sedangkan rokok untuk menurut ilmu kesehatan kan justru merusak kesehatan Iya, gitu kan, hal yang berlawanan. belakang. Nah, itu bisa dilarang pendaftaran merek yang seperti, meskipun itu di kelas barang yang sama antara alat olahraga dengan produk rokok. Kan begitu. Misalnya tadi kan kalau gudang garam, gudang baru ditolak karena kan mereka di kelas yang sama. Tapi kalau pendaftaran merek dalam kelas barang yang berbeda itu bisa ditolak dengan faktor-faktor yang diantaranya saya jelaskan tadi. Oh, iya, karena Seperti berlawanan itu, karena berlawanan dari tujuan produk itu, seperti itu. Nanti bilangnya saya mau beli Adidas biar sehat, ternyata belinya rokok. Nah, betul. Itu yang tidak artinya di situ dia ada etikat waktu pendaftaran merek itu etikat tidak baik. Mungkin ada maksud merusak Citra merek sebelumnya itu atau bagaimana. Karena pendaftaran merek pun diumumkan di situ. Kalau ada keberatan itu bisa jadi akan diperiksa oleh pemeriksa merek yang akan diteliti ya, keberatannya beralasan atau tidak, apakah hanya mengada-ada atau keberatannya memang beralasan menurut hukum di situ, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan apakah merek ini akan lolos mendapatkan sertifikat merek atau tidak. Kan diumumkan dulu sebelum itu apakah ada keberatan enggak dalam prosedurnya. Kalau untuk prosedur untuk mendaftarkan desain industri ini bagaimana, Pak? Prosedur daftar desain industri tentunya di situ satu mengisi formulir ya, kemudian mencantumkan etiket atau gambar desain itu seperti apa. Misalnya kalau Sebentar, Pak, ini datangnya kemana dulu gitu, Pak, maksudnya? datanya harus tentunya satu ke Direktorat Jenderal Haki atau ke Kanwil Hukum dan HAM tingkat provinsi. Kalau di Surabaya ke Jalan Kayun itu ada kantor wilayah hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia di situ. Bisa mendaftarkan di situ. Bisa juga sekarang secara online juga bisa di situ. Dengan membayar PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Ya, ada tarifnya sesuai yang ditentukan negara ya. Kemudian ada juga melampirkan tadi desainnya seperti apa di situ. Karena desain itu bentuk ya. Kalau sudah menyangkut fungsi berarti masuk paten di situ. Jadi misalnya dalam hak kekayaan intelektual itu dimensinya cukup luas. Misalnya seperti mobil ya, Avanza itu kan. Kalau nama Avanza-nya, Toyotanya itu kan merek, namanya, pembedanya kan di situ. Tetapi ketika sudah bicara desain, Avanza tahun berapa? Oh, Avanza tahun 2010, Avanza tahun 2015 itu sudah beda. Yang satu agak bulat, yang satu agak kotak. Nah, itu desain industrinya di situ. Tetapi kita bicara mengenai underdeal di situ, spare part di situ, sistem otomotifnya di situ, itu sudah paten di situ, Mbak. Misalnya sistem kemudi, apakah dia ada power steering atau tidak. Kemudian power steering ada lagi, ada electric power steering misalnya. Sistem pengeremannya bagaimana? Apakah ada anti-lock braking system ABS itu atau ada EBD, itu kan tiap mobil beda-beda. Nah, kalau sudah fungsi otomotifnya itu teknologinya kan di situ. Nah, di situ berlaku paten itu di situ. Jadi desainnya, mereknya, patennya bisa dalam satu produk itu bisa terkandung beberapa haki di situ. Seperti misalnya kalau gelas ini misalnya ada tulisannya Garvita kan berarti merek. Nah, kalau gelas ini dipesan khusus dengan bentuk yang beda dari yang lain,
bisa didaftarkan. Oh. Nanti ada diperiksa desain industrinya seperti apa. Oh, gelas ini ada apanya, itu desain industrinya. Sedotannya, kalau sedotannya itu otomatis dia ada fungsi teknologinya di situ, bisa dilindungi. Kalau dulu salah satu penemuan yang paten yang lumayan itu adalah tutup sikat gigi itu. Oh, Pernah tahu dulu sikat gigi iya. nggak ada tutupnya kan? Nah, kemudian dari kalau nggak salah pertama kali itu apa ya, mereka apa ya? Bukan Pepsodent pokoknya, apa sih itu yang pasta gigi, apa sikat gigi pertama ada tutupnya untuk melindungi tutut. Itu paten, itu ada fungsinya. Sekarang coba lihat merek sikat gigi. Beda-beda nggak jenis Iya. tutupnya? Ada langsung gini, ada itu. Kalau gitu nggak apa-apa Pak kayak gitu. Ya kalau ada nilai tadi Fungsinya kebaruan, tapi ya ada fungsinya. modelnya berbeda, desainnya Justru harus berbeda. berbeda. Karena kalau itu dianggap Tapi meniru. tetap boleh ya berarti didaftarkan desainnya meskipun Boleh, asalkan fungsinya berbeda tadi. dengan merek lain tadi. Justru harus berbeda, Mbak. Oh, Jadi oke. di situ justru desainnya dan fungsinya harus berbeda. Ada yang tutupnya klik dua gini, ada yang langsung dimasukkan seperti itu. Yang apabila mengandung fungsi dan itu mengandung kebaruan, novelty, kemudian applicable ya, bisa diterapkan dalam produk massal melalui industri, yaitu akan dapat perlindungan dalam bentuk paten tadi. Oke. Kembali lagi Pak tadi apa prosedur pendaftarannya tadi? Proses pendaftarannya bisa secara online atau datang langsung ke kantor hukum dan HAM atau langsung ke Dirjen Lagi di Jakarta di situ mengisi formulir, kemudian tentunya disiapkan Melampirkan desainnya. melampirkan desainnya dan yang sebaik-baiknya, artinya jangan sampai misalnya di print burem atau bagaimana, sejelas-jelasnya. Dan di situ diberi semacam narasi, ini bentuknya seperti apa, ada kemiringan sudut berapa, pada bagian atas ada ciri apa, sedetil-detilnya pokoknya di situ, supaya ada pembeda dari merek yang lain. Oke. Kemudian membayar NBP tadi. NBP. Nah, setelah itu akan menunggu oleh tim pemeriksa desain industri tadi. Oh, ternyata nggak bisa kita lanjutkan Pak, karena ada desain yang serupa. Lu kan beda Pak, ini kan sengketa juga. Berarti pemohon itu akan bersengketa dengan Direktorat Jenderal lagi yang tidak meloloskan produknya. Padahal dia merasa sesuai undang-undang desain atau paten tadi sudah berbeda dari yang lain. Tapi menurut pemeriksa paten tidak ada perbedaan, yang ada dispute, ada sengketa, ada perbedaan pendapat. Itu juga akan dibawa ke pengadilan niaga nantinya. Itu diselesaikan. Seperti apa, di titik mana perbedaan pendapat antara pendaftar ya, pemohon paten ini dengan pemeriksa paten itu di mana perbedaannya, fungsinya apa, dengan yang sudah ada itu seperti apa. Oke. Satu lagi sebelum jeda Pak, kalau desain industri tadi kan disebutkan syaratnya ada applicable atau produksi massal ya Pak. Kalau misalnya itu buatan tangan gitu bisa masuk ke desain industri nggak Pak? Kayak misalnya tas, Hermes gitu mungkin. Katanya itu kan dibuatnya pakai tangan, jadi kayak nggak bisa sama persis gitu loh Pak sama sebelumnya gitu. Apakah itu tetap masuk ke desain industri atau enggak? Kalau tas itu juga bisa masuk desain industri juga, tetapi kan secara prinsip kan memang bisa diterapkan dalam industri massa. Cuman oleh produsen ini, karena supaya eksklusif kan, mereka membatasi sendiri. Hanya ada 50 di seluruh dunia, ya kan? Hanya ada 100 di Eropa aja. Kita nggak ngeluarkan ini edisi Asia, hanya ada 50 seperti itu. Tetapi prinsipnya bisa distribusi massal kan di situ kan. Tetapi pemegang desain sendiri yang membatasi untuk menjaga eksklusivitas barang-barang branded tadi kan, seperti itu, supaya ada kesan mewah, ada kesan ya mahal kan, nggak semua orang punya, dibatasi sendiri, mereka sendiri membatasi. Tapi dalam prinsip industri sebenarnya bisa diproduksi secara massal. Itu masuk ke itu tadi ya Pak, hak memonopoli itu tadi ya. Monopoli tadi ya, eksklusif tadi, untuk hanya cuma dia yang berhak membuat tas model ini, ada selempangnya seperti warna ini, ada logo ya Hermes itu seperti itu, kalau Louis Vuitton apa kan itu seperti itu Mbak. Justru mereka sendiri membatasi benar, tapi kalau dibuat massal ya bisa sebenarnya. Tapi nanti jadi nggak eksklusif lagi. Jadi eksklusif semua orang punya kan gitu. Iya. Nah di situ Mbak, bedanya di situ. Tapi itu termasuk dalam desain industri sih kalau menurut saya. Ya tentunya ada merek juga kan, mereknya tadi ada, atau mungkin patennya juga ada, mungkin ada tutup resletingnya yang apa, fungsi lain atau apa, kali itu ada bisa ada paten, ada penemuan jenis resleting
lagi mungkin bentuknya pegangannya yang biasanya lurus jadi dia bergerak kayak gergaji gitu atau gimana. Jadi kita tidak akan menemukan kan bisa dalam berbagai apa ya berbagai aspek di situ yang bisa ditemukan hal-hal yang ada kebaruan dan applicable untuk industri. Oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya silakan dinikmati dulu Pak. Sajian dari Carvita Cafe kali ini Terima kasih, ada Carvita Cafe. cappuccino perpaduan kopi Mantap. dan creamy milk foamnya. Ya. Terima kasih. Juga ada matcha apa tadi? Matcha apa Kak? Cici matcha. Perpaduan matcha dan creamy dari keju. Mantap. Kopinya terasa banget. Mantap. Terima kasih Carvita. Lanjut Pak, untuk pengajuan merek biasanya apakah mungkin suatu pengajuan merek bisa ditolak? Biasanya alasan ditolaknya itu karena apa? Nah, ya Mbak. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa merek itu adalah tanda pembeda ya. Pembeda untuk produk barang atau jasa di situ. Jadi merek sendiri adalah pembeda ya, merek dagang. Kemudian di situ ada susunan ya, bisa angka, bisa huruf, bisa gambar, bisa kata, kalimat, apa Jenis font apa semua di situ, warna juga di situ. Nah, kembali lagi bahwa kuncinya di situ adalah persamaan pada pokoknya. Jadi dan di situ perlu diingat ya, di situ berlaku asas konstitutif di situ asas konstitutif atau first to file. Jadi pihak yang pertama mendaftarkan itulah yang mendapatkan perlindungan hukum. Siapa cepat dia dapat ya Pak? Siapa cepat dia dapat, betul. Jadi pendaftar pertama yang mendapatkan sertifikat merek itu itulah yang pertama kali dilindungi haknya itu. Makanya ketika kita masih sudah punya merek dagang, baik untuk usaha mikro atau bentuk apapun, kalau sekiranya belum didaftarkan untuk safety-nya, untuk keamanan secara hukum, jangan di floor dulu, jangan disampaikan ke publik dulu, karena pihak lain bisa meniru. Padahal itu pihak lain meniru, kita belum mendaftarkan, orang lain yang meniru sudah mendaftarkan dulu. Ya sesuai asas tadi first to file, siapa yang mendaftarkan pertama dia mendapatkan perlindungan itu. Kalau misalnya sebuah merek itu sebenarnya meniru merek lain, tapi merek lainnya belum didaftarkan Pak. Terus waktu tahu bahwa merek ini didaftarkan, kemudian dia ingin menuntut, itu bisa atau enggak Pak? Kalau secara hukum itu bisa dimungkinkan. Berarti pendaftar ini meniru dan dia bertindak tidak baik di situ. Tapi kembali lagi kalau kita sudah masuk persidangan adalah pembuktian di situ. Pembuktian bahwa misalnya saya sudah menggunakan merek ini 5 tahun sebelum dia daftar. Saksinya si ini, buktinya ini Pak. Buktinya saya pernah pesen kemasan untuk merek saya ini di toko ini mulai tahun sekian ini, notanya ini saksi dari misalnya dari sablon atau percetakan itu menjadi saksi. Nah, sedangkan dari pihak pendaftar atau pengguna itu bersikukuh kan bahwa saya meskipun dia pemegang merek lebih dulu tapi kan saya daftar lebih dulu. Nah, itu gimana? Nah, itu kita kembali pada hakim, kita tidak bisa berandai-andai. Hakim akan mendekati dari mana, tetapi kalau hakim dalam pandangan sesuai asas normatif hukum, berarti hakim harus berpedoman pada undang-undang yang mendaftarkan tadi. Karena dia dilindungi. Sedangkan kalau itu misalnya pendaftar atau yang pemilik yang asli ya, yang tapi nggak sempat mendaftarkan, mau nggak mau dia harus merubah atau merevisi atau merubah sebagian itu supaya ada tanda pembeda lagi dan segera didaftarkan juga. Kalau yang dirubah itu hanya mungkin pemilihan font dan warnanya gitu boleh apa enggak Pak? Tapi tetap beda, tetap sama namanya. Itu termasuk nggak bisa karena persamaan pada nanti ditolak ya. Tetap ditolak oleh pemerintah merek karena bertentangan dengan asas persamaan pada pokoknya tadi. Berarti justru dia dianggap mau mendompleng merek yang sudah terdaftar. Itu karena dia yang daftarnya belakangan gitu loh, mau nggak mau. Makanya ketika ada karya dalam HKI apapun ya, hak cipta, merek, industri, kalau sekiranya memang belum itu sebaiknya disimpan dulu, termasuk lagu, ciptaan apa, kalau memang belum itu sebaiknya disimpan dulu. Nanti pada saat sudah ada perlindungan sudah didaftarkan dan ada perlindungan baru disampaikan ke publik. Ya. Oke.
Lanjut ke desain tata letak sirkuit terpadu nih Pak. Maksud dan pengertiannya apa nih Pak? Mungkin saya Desain, sendiri juga sangat awam dengan ya, dan letak sesuatu itu kalau dulu itu kalau sekarang seperti semacam chip, Mbak. chips. Chip Oke. untuk komputer, Ponsel. ponsel, iPad atau tab atau ya alat elektronik lah. Sama juga di situ karena ini khusus untuk elektronik ya, artinya HP, kemudian itu jadi antara merek yang satu dan lain nggak boleh meniru. Ya boleh meniru, boleh pakai, asalkan tadi ada izin, license. Dan royalti yang disepakati di situ. Misalnya HP, sama-sama HP dari Amerika, misalnya Oppo sama Apple, kalau mereka mau kolaborasi, meminjamkan desainnya itu dengan membayar sekian royalti, silakan aja diperkenalkan. Tetapi pada prinsipnya untuk yang didaftarkan itu harus berbeda dari yang sudah ada. Jadi kalau HP lama chipnya seperti ini kan hanya Android sampai versi berapa, yang HP baru bisa dengan itu bisa kapasitas memori internal sekian giga kan seperti itu dulu kan kecil. Berarti kan itu berkembang terus. Berarti di situ ada chip yang barangnya lebih cepat yang jenis-jenisnya itu tentunya tidak boleh dipakai oleh kompetitor atau produsen HP yang lain di situ. Jadi harus kalau mau pakai ya bayar royaltinya sih, karena ini murni bisnis sudah, kita bicara ini bisnis sudah, karena sama-sama ya profit oriented di situ. Kalau selain chips apa lagi Pak produknya dari desain tata letak sirkuit terpadu ini? Seperti TV, PCB dulu susunannya kan TV itu kan sama juga. Susunan apa yang di dalamnya itu ya, kayak tata letak itu, apa di tabungnya apa LCD-nya di mana atau bukan Mbak, kalau itu pakai ada apa ya PCB itu yang warna hijau itu loh, yang ada semikonduktor, ada isolator, itu yang duluan kalau kita belajar itu kan nyolder itu juga sama, itu juga termasuk sirkuit itu. Jadi salah satu komponen TV juga sama di situ. Boleh Samsung, LG misalnya atau Polytron itu enggak, ya harus itu sendiri, harus dia kalau dia nggak daftarkan. Oh kalau mungkin kalau di laptop itu motherboardnya gitu Pak. Betul, motherboard itu. Oh iya. Jadi tata letak di motherboardnya itu ya. Merek harus beda fungsi di situ, beda itu antar merek nggak boleh sama. Ya boleh pakai cuman royalti dan license itu. Kalau nggak bisa dituntut dua di situ, pidana atau perdata yaitu denda tadi. Kamu sudah produksi tiruan ini berapa ribu, berapa itu. Makanya dendanya itu kalau kita bicara sengketa bisnis itu bisa puluhan miliar, kalau perusahaan multinasional bisa ratusan miliar. Karena produknya massal jutaan. Apa kalau untuk perlindungan hukum yang diatur untuk desain tata letak sirkuit ini berapa lama gitu Pak? Kalau itu ada sekitar 10 tahun untuk itu, jadi dalam masa itu tidak boleh ditiru atau produksi oleh dengan alasan kalau sudah lewat waktu itu sudah ketinggalan, tidak mau dipakai, kan sudah nggak kompatibel, nggak up to date, sehingga dia diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu tadi, karena teknologi itu kuncinya adalah inovasi kan di situ kan, perkembangan seperti itu. Jadi semua HKI itu pasti tujuannya adalah untuk produk-produk yang untuk hasil inovasi di situ. Kalau mau tahu yang paling mutakhir itu yaitu mobil Formula One itu. Mobil Formula 1 itu teknologi otomotif terkini itu diaplikasikan di sana. Ada tim Ferrari, McLaren, semua itu di situ. Nanti kan mereka tinggal copot ini tak pakai versi terbaru untuk massal kan. Tapi semua fungsi otomotif termutakhir itu di situ semua. Power steering, model apa, suspensinya, bannya, sasisnya, uji coba di mobil Formula itu semua itu paten semua di situ. Teknologi terbaru termutar di situ semua. Dan itu ya saling mendaftarkan antara produksi otomotif dunia itu. Mengingat waktunya sudah semakin lama, langsung saja lanjut ke ini. Rahasia dagang, boleh dijelaskan lebih lanjut tentang rahasia dagang ini apa aja? Ya, rahasia dagang itu semacam resep atau formula untuk menghasilkan suatu produk tertentu di situ. Nah, rahasia dagang atau trade secret ini juga memiliki masa perlindungan yang terbatas juga, sekitar 10 tahun juga. Nah, setelah itu menjadi domain publik.
Nah, makanya beberapa perusahaan besar itu justru tidak mau mendaftarkan rahasia dagangnya ini. Karena setelah sekian tahun nanti publik akan tahu, oh ini tuh komposisinya, oh ini resepnya, ini campurannya. Sehingga beberapa eh, pelaku usaha itu tidak mau mendaftarkan. Dan dia dengan sistem atau cara kerja dia sendiri menjaga itu tetap terjaga gitu loh. Maksudnya tidak mendaftarkan ini kayak misalnya resep itu tidak Iya, didaftarkan gitu, Pak. didaftarkan seperti Coca-Cola, nggak ada yang tahu campuran Jadi, apa itu. oh ya saya pernah dengar itu katanya kalau tidak didaftarkan itu tidak wajib dicantumkan di kemasannya gitu ya katanya. Kalau kemasan itu berkaitan dengan kesehatan, tetap harus dicantumkan tetap komposisinya ini. Cuman kan nyampurnya apa dulu, komposisinya berapa Oh. banyak di situ. Sekian persen kan memang ada juga yang seperti itu, tetapi beberapa teknik atau cara mengolahnya itu yang dirahasiakan juga. Seberapa banyak, misalnya KFC nggak tahu, nggak ada yang tahu resepnya, nggak ada resep KFC. Bumbu campuran untuk Campuran apa, tepungnya itu apakah enggak? becanya berapa, bawangnya, Oke. banyak tepungnya, apa yang digunakan, jenis merek apa, nggak ada yang tahu karena seperti KFC itu sudah ya setengah abad ya, 50 tahun lebih dia masih bertahan dan tidak ada yang tahu karena Tidak didaftarkan. tidak didaftarkan sehingga kompetitornya tidak tahu. Apakah kalau suatu resep itu didaftarkan, kompetitornya bisa tahu resep apa maksudnya bisa melihat di ada buku besarnya gitu mungkin, Pak? Nggak seperti jadi rahasia dagang itu dilindungi selama masa perlindungan itu Oh, sekian tahun oke. itu. Setelah itu baru jadi domain publik, siapapun bisa mengakses atau melihat. Nah, emang aksesnya itu di mana, Pak? Ya ke Dirjen Dagki tadi kan Oh, database di di sana websitenya semua. gitu bisa dilihat Iya, ya. database Oh, langsung siapa, yang daftaran apa itu jadi milik publik di situ. oh Itu gitu. bahasanya karena kan kalau kita bicara apa namanya, misalnya Coca-Cola, Sprite, Fanta ya minuman karbonasi itu dari dulu rasanya kan seperti itu dari kita kecil sampai besar kan. Nah mereka bagaimana caranya mereka ini supaya melindungi supaya enggak ditiru oleh kompetitornya. Beda dengan mobil, kenapa didaftarkan? Misalnya mobil lama, misalnya mobil Timor ya tahun 90-an, 97. Kalau itu dipakai lagi kan sudah ketinggalan zaman. Betul. Jadi ketika setelah masa berlaku perlindungan misalnya industri tadi itu sudah nggak up to date itu loh, sudah ketinggalan, nggak mungkin ditiru. Jangan mobil-mobil sekarang, apalagi mobil listrik kan lebih futuristik di situ. Ada macam-macam itu. Nah itulah. Jadi selama kalau untuk paten itu ada sekian waktu tertentu. Karena apa? Setelah jangka waktu itu berakhir nggak bisa diperpanjang kan? Itu jadi milik publik. Tetapi untuk perusahaan itu sudah ketinggalan zaman kan? Betul. Sekian tahun. Masa kita tahun 2025 masih mau dipakai desain mobil tahun 2000 misalnya kan sudah jauh. Menarik, Beda ya. dengan ini, ini Iya. tersirat ini KFC dari kita kecil ya itu rasanya. Dan Kalau- mereka nggak mau ketahuan rahasianya. Kalau resep saya sudah saya daftarkan, kemudian produk ini meledak. Terus saya ingin merahasiakan resep saya. Apakah saya harus memperpanjang itu tadi, Pak? Apa resep yang saya daftarkan itu tadi? Rahasia dagang tidak bisa panjang. Setelah sekian tahun jadi Tetap nanti akan jadi konsumsi publik ya. Iya. Oh. Cuman di situ ya dimaksimalkan aja selama mungkin dari penguatan mereknya. Mereknya kan bisa diperpanjangkan mereknya. 25 tahun bisa diperpanjang lagi. Kemudian untuk rahasia dagang siapapun boleh meniru. Tapi kan kalau sudah mereknya sudah brand ya. Ya roti pun ada Mako, ada macam-macam kan misalnya yang itu Betul. Silakan seperti itu. Oke. Penguatan di mereknya. Oke, lanjut. Untuk misalnya ada suatu merek makanan ringan, bahannya tuh A 50%, B 50%. Kemudian saya mendaftarkan merek makanan ringan yang mendaftarkan resep makanan ringan yang sama tapi komposisinya tuh beda. Itu bisa nggak, Pak? Misalnya bahan A-nya 49%, bahan B-nya 51%, cuma beda 1% gitu. Apakah itu bisa, Pak? Kalau seperti itu, kalau rahasia dagang itu kan nggak bisa dihitung, masih dimungkinkan karena Masih rahasia. dimungkinkan. Oke. Masih dimungkinkan karena ada pembedanya tadi kan. Apakah mungkin resep yang saya buat ini ternyata yang saya daftarkan nanti adalah sama persis dengan yang didaftarkan oleh merek sebelumnya? Atau apakah itu nanti juga diperbolehkan, Pak? Kalau sama persis tentunya nggak diperbolehkan. Tapi kan saya tidak tahu ini resepnya merek lain itu. Nah, itu
justru di pemeriksaannya nanti yang akan menyatakan Anda nggak boleh karena sudah ada pendaftar lain Oh. di situ. Tapi nggak disebutkan ini pihak siapa, kan tadi saya dagang tadi kan, Ah, tapi nggak dijelaskan ini pihak siapa itu sudah ada. Jadi oke. justru yang paling signifikan kalau menurut saya itu kalau beli itu mereknya tadi harus dikuatin kualitas. Memperbesar mereknya tadi supaya jadi brand. Betul. Oke. Oke, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Silakan. Sedikit saja bahwa kan ini menciptakan botol Pak Betul. dengan desain itu. Lalu dalam beberapa bulan itu banyak yang meniru desain tersebut dan jual lebih murah di marketplace. Kira-kira upaya yang bisa dilakukan si UMKM ini seperti apa? Ya. Nomor Silakan, satu adalah kita lihat dari legalitasnya ya. Apakah botol tadi sudah memiliki sertifikat desain industri atau tidak? Kalau sudah mempunyai sertifikat desain industri, berarti dia mendapatkan hak eksklusif. Hanya dia satu-satunya yang berhak memproduksi botol dengan desain seperti itu kan, seperti itu. Nah, ketika ada pelaku usaha lain yang menjual produk yang sama meniru terang-terangan bahkan seperti itu bisa secara hukum bisa kena sanksi pidana maupun denda di situ. Ya saya sarankan kalau yang seperti itu bisa buat pengaduan ke polisian di situ supaya ada tindakan yang bisa diambil untuk menertibkan lah, saya katakan, menertibkan pelaku usaha supaya jangan meniru merek itu. Memang karena dalam dunia dagang paling gampang itu mendompleng merek yang merek terkenal, desain terkenal, tinggal tiru pasti laris manis gitu loh. Nah seperti itu, mereka nggak mau usaha, nggak mau inovasi kan, nggak mau improvisasi, nggak mau menciptakan kan intelektual lah. Mereka nggak mau menciptakan intelektualnya itu. Selain itu biaya inovasi juga mahal. Iya, maka dari itu justru yang dilindungi oleh HKI ini adalah proses intelektual tadi. Orang membuat kan perlu mencari inspirasi, perlu mendapatkan ide-ide untuk seperti apalah terobosan-terobosan itu yang dihargai dan dilindungi oleh rezim hukum hak intelektual. Oke, ada lagi mungkin teman-teman kameramen, silakan. Kameramen masih bertanya. Ya, Pak Sid. Jadi gini Pak, saya itu kan dari zaman saya sekolah, ini kurang lebih 10 tahunan ini kan main sepatu. Iya. Saya suka dari sepatu, saya suka fashion istilahnya. Iya. Itu sempat rame Pak, kalau saya kuliah kalau salah, rame soal campaign local pride. Artinya produk lokal Mendukung produk lokal. Mendukung produk lokal. Iya. Sempat ramai juga kasus bahwasanya ada ini sepatu Pak ya. Sepatu itu yang sepatu kita pakai itu pasti punya molding alias punya setup sendiri. Pasti punya cetakan yang pasti itu ya itu aja cetakannya. Sedangkan yang bisa dirubah adalah mungkin Desain yang atasnya ya. Karena kalau cetakan pasti sama. Soalnya itu ya. Soalnya pasti sama. Dulu yang sempat ramai itu adalah perang merek antara fans. Lalu ada namanya dulu itu yang lokal itu World Division. Itu hampir mirip persis dan hampir sama. Cuma mungkin beda kayak coretan dikit. Tapi moldingnya sama. Yang saya tanyakan ini, dulu itu kan Gempar ini tuh diblokir sama si fans kan udah lama merek Amerika. Ngeblokir ini. Nuntut bahwasanya ini loh kamu mirip punya aku secara hampir sebenarnya mirip. Tapi kalau dari World Division-nya dari lokal ini ngomongnya kamu yang defense itu nggak mematenkan apa moldingnya, Desainnya. nggak patenkan. Kalau logo adalah paten, tapi nggak paten. Itu gimana Pak? Dulu kan sempat ramai, cuma saya nggak ikuti yang sampai akhirnya gimana. Karena setahu saya dulu tuh ada produk dari Amerika juga, punyanya artis Amerika dia niru banget sama fans, tapi bukan fans, bukan produk fans, fans sepatu itu bukan, tapi hampir sama, cuma secara body itu sama semua, tapi secara
logo kayak thread misal Vans itu tentang, kalau ini ceritanya kebalik. Nah itu gimana Pak? Ya kembali lagi, jadi kalau produk sepatu di situ kan kadang tidak hanya tergantung satu hak kekayaan intelektual di situ. Nomor satu kan jelas apa? Merek kan di situ kan. Iya. Mereknya jelas beda. Sedangkan di situ bisa saja ada desain industri dan paten di situ. Paten ya, soalnya kan tadi kan, soalnya kan Nike Air kan beda. Dia bisa apa namanya empuk di bagian mana dengan apa modelnya kan seperti itu. Jordan modelnya begitu kan, ada seperti apa namanya bisa berbeda dan kuncinya tadi bahwa di situ adalah kalau terkait merek di situ ada perbedaan berarti beda antara Vans dengan merek lain beda. Sedangkan kalau produk sepatu secara umum desainnya ya sama kan, tempat masuknya itu ada yang bertali, ada yang tidak, ada yang dengan beberapa fungsi itu bisa desain industri bisa paten di situ. Kalau menyangkut fungsi berarti ada paten di situ. Ada teknologi yang diterapkan di situ. Soalnya mungkin bagian depannya nanti ada busa apa atau itu kalau itu ada mengandung fungsi untuk kenyamanan atau apa bisa paten. Tetapi kalau perbedaan yang mengenai kemiripan tadi ya Untuk fisik. bentuk fisik dari sepatu itu kita juga bisa tadi saya katakan di awal bahwa kita juga sudah menerapkan HKI itu juga karena meratifikasi dari WTO kan. Jadi peraturan kita harus harmonisasi dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia. Jadi tentunya kalau merek-merek itu sudah merek dunia ya, Nike, Adidas, apa dengan varian produknya Jordan, ada kalau sepatu bola ada Predator, ada F50, ada apa ya. Kalau produk lokal diusahakan punya ciri sendiri kan, specs seperti itu apa beberapa Kasogi kan mereka kan semua Eagle itu kan tidak nyerempet kan, tidak mirip dengan merek internasional tadi. Nah mungkin untuk lebih supaya preventif ya untuk menghindari tuntutan hukum sebaiknya diusahakan berinovasi, berkreasi, menciptakan model sepatu yang memiliki kekhususan tersendiri. Karena kan kalau saya lihat ya kan mungkin produsen yang di Indonesia itu kiblatnya kan ke sana, yang sudah dia punya merek di dunia, kiblatnya ke sana. Dan pas molding untuk cetakan sepatu, ya itu aja. Kita nggak punya yang baru model melengkung kayak gitu kan nggak bisa. Nah itu yang mungkin dulu tuh jadi polemik di kami yang bukan pelaku usaha tapi entusias sneaker. Jadi dia bingung, kamu mau beli Vans tapi kok ini harga 400 bisa Vans harga 2 juta misalnya. Jadi kayak di jalan tuh yang dulunya prestis tidak prestis. Iya, karena berarti lokal itu jelek, enggak, lokal sekarang bagus-bagus memang karena sudah melalui perubahan yang ataupun sudah melalui banyak perkembangan teknologi lah ya, yang gitu teknologi kuncinya. lebih baik daripada Ya. dulu. Makanya kan kemarin sempat ramai itu yang merek lokal ini diblok sama ya. Nggak boleh ekspor, Nggak boleh. ya, karena ada Nggak boleh pengiriman ekspor dan tadi. nggak boleh produksi malah Pak. Ya, karena mereka yaitu tadi menggunakan kekuatan WTO tadi, WTO. karena nggak boleh meniru karena mereka internasional sudah terlindungi gitu loh, karena merek dagang mereka sudah mendunia, jadi dianggap Indonesia tanpa pendaftar pun dianggap nggak boleh itu, sudah nggak boleh meniru model-model Adidas naik seperti itu nggak boleh, kecuali ada license itu. Jangan kalau Makanya kan sempat kaget Pak, bahwasanya kok bisa orang sana kok lirik Indonesia. ya Padahal Indonesia itu sebenarnya pasar kecil. Ini kan mereka lirik yang brand China. Skechers itu kan sama Pak, kayak merek OnCloud. OnCloud itu kan ya merek luar yang empuk, tapi kan sebenarnya Skechers juga sama. Skechers kan mirip plug ketiplek, cuma bedanya dia punya brand, brand yang sudah terkenal. Namanya Skechers. Padahal sebenarnya Skechers pun yang meniru Nike, yang meniru Adidas, yang meniru bla bla bla, Balenciaga. Ya memang kalau kita lihat ya sepatu waktu kita sekolah SD SMP kan juga beda juga. Artinya kan di situ juga ada perkembangan inovasi teknologi tadi kan R&D, research and development. Kemudian kalau apakah
kita harus menggunakan merek lokal atau merek luar, ya tergantung kita milih fungsi atau milih gengsi di situ. Fungsi atau gengsi, bagus. Klub sama, tapi kan gengsinya beda. Mau fungsi atau mau gengsi di situ. Nah, situ. Udah cukup. Ada lagi? Ada pertanyaan lain mungkin? Sudah? Kalau nggak ada pertanyaan lain, saya tutup sesi live talk kali ini. Bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuan hukum atau konsultasi hukum atau jasa advokat, dan perusahaan-perusahaan juga mungkin membutuhkan bantuan kerjasama secara legal, dapat menghubungi kami di wiraastikasatya11@gmail.com atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Rungkut Asri 1 nomor 2A, Kali Rungkut, Kota Surabaya. Oke, see you.